Talks, kembali lagi bersama Sevi pastinya di podcast Biki Talks. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan Mas Widi lagi nih sebagai kreatif director andalan kita. Halo Mas Wid. Halo Sevi. Nggak kapok kan datang sini lagi kan? Oh enggak dong. Nggak ya, Kalau kemarin Mas kan Sevi kita mah udah nggak kapok. Kemarin kan kita udah ngomongin soal storytelling, visual storytelling gitu. Nah, di episode kali ini kita mau ngomongin soal peran visual dalam menyampaikan pesan dan meningkatkan daya tarik pitch nih. Jadi kita akan ngomongin pitching. Pitching, alright. Oke. Nah, Mas Widi kan ini sekarang udah berapa lama sih Mas? Sorry kita recall dikit di agensi ini. Di agensi sekitar 4 sampai 5 lah. 5. Iya, based on yang terakhir ya. Oke. Nah, berarti udah sering banget nih nge-handle pitching Oh iya. selama di agensi ini kan. Lumayan dari banyak brand udah cukup sering sih. Udah cukup sering ya. Iya. Nah, boleh dong diceritain pengalaman paling seru selama pitching itu apa aja gitu, kayak gimana? Dan brand apa sih yang sangat challenging gitu? Oke. Nah kalau misalnya pengalaman banyak sih ya. Mungkin kita kan kalau misalnya brand mungkin banyak yang mereka mau, banyak yang mereka juga butuhkan. Cuman in general sebenarnya itu ada 2 yang paling sering pengalaman terkait. Satu misalnya karena dia tuh briefnya kurang jelas, unclear, karena memang ada beberapa brand yang dia tuh aduh gue belum tahu nih mau kemana. Justru kita hire agensi buat tahu ke depan kita mau dibawa kemana. Sama satu lagi brand-brand yang emang dia tuh punya strict guideline di dalam timeline. Jadi waktu kita tuh nggak banyak ketika kita bikin pitch deck-nya. Cuman biasa sih 2 pengalaman itu tuh cukup seru ya, terutama brand-brand yang challenging kayak misalnya brand yang kayak brand rokok. Wah itu challenging banget, kalau bikin deck tuh harus benar-benar detail, terus harus activity-nya banyak dan ya harus keren lah jatuhnya. Cuman kalau misalnya keseruan dalam pengalaman gue 4-5 tahun ini terkait di 2 itu sih biasanya. Dan biasanya ketika kita dapat brand yang dia nggak tahu mau dibawa kemana, justru tuh seru buat kita karena kan kita bisa we can make anything we want gitu kan kasarnya. Jadi kayak ya udah ini kita bisa bikin apa aja selama oke dan executable, kita bisa pakai yang bisa gunakan. Terus kalau deadline ya itu pintar-pintar kita aja supaya nggak kena tipes. Supaya nggak kena tipes ya, mesti diatur ya ini timelinenya. Oke. Nah tapi pas Mas Widi pitching pertama kali nih, itu dapat brand apa gitu, dari bidang apa? Terus pengalaman gimana tuh pas pertama kali pitching gitu? Nah pertama kali tuh kebetulan langsung dapat yang backbone kantor gue pada saat itu. Jadi waktu itu pertama kali brand rokok. Dan waktu itu gue baru banget masuk. Jadi begitu masuk langsung ini buat pitching buat tahun depan. Karena kebetulan tuh gue masuk di Q4. Jadi benar-benar langsung pitching pertama tuh langsung brand backbone agensi kita nih. Jadi stake-nya tuh tinggi banget. Jadi gue langsung aduh ini berat juga nih. Udah brandnya gede gitu kan. Kalau ide gue kacrut kan nanti brandnya gak suka, gak deal, kita berabe nih. Soalnya benar-benar backbone gitu. Cuman pada saat itu ya untungnya ada banyak orang juga yang terlibat. Kan kita gak sendirian ya untungnya. Untuk bikin visual yang bagus tentu ada planner pada saat itu. Terus ada strategis, terus ada tim kita juga, tim visual designer, ada director, creative director, semua jadi satu. Dan ujung-ujungnya ya untungnya masih oke pada saat itu ya. Jadi itu benar-benar pengalaman yang cukup nerve-wracking lah buat gue ibaratnya, karena itu tadi baru pertama kali terus langsung langsung berhadapan sama brand yang gede. Bahkan gue tuh pas present masih gagap gitu loh, masih gagap karena untungnya pada saat itu pas present tuh banyak orang, jadi mungkin kliennya nggak terlalu notice gue kali ya, karena kan ada banyak orang yang ngomong, gue cuman small part di situ. Jadi ya untungnya masih goal juga pada saat itu ya gitu. Oke, jadi udah baik banget nih pengalaman lu, dan lu juga pas pertama kali pitching tuh langsung dapet yang gede banget gitu kan. Oke, nah itu kan tadi soal pitchingnya, soal pengalaman Mas Widi. Nah nextnya gimana sih proses kreatif dalam sebuah pitching? Seberapa besar peran si kreatif ini dalam visual untuk nyampein pesan gitu? Oke. Kalau ditanya seberapa besar, tentunya besar banget ya, karena ibaratnya kalau pitching itu kan klien pasti nggak pertama kali tuh visual ya, ngelihat gambarnya bagus atau enggak. Mungkin dari deck di depannya covernya tuh kalau udah off, klien juga udah males buka dan baca keseluruhan gitu, apalagi present. Nah makanya pertama tuh biasanya untuk workflow-nya pasti ada briefing dulu dari klien. Jadi klien akan invite kita agencies buat ini nih ada beberapa yang mau kita achieve di tahun ini misalnya. Brief kita adalah ABC, kita expect kalian untuk bikin ABC, kita punya waktu segini, silahkan bikin deh kalian. Itu satu. Terus setelah briefing
itu biasanya ada briefing internal juga dari tim kita. Biasanya akan diselenggarain sama BD dan juga yang lain-lain kayak saya kreatif director, terus ada tim strategis, terus tim digital, pokoknya semua ngumpul. Habis itu setelah briefing kita brainstorming, jadi mulai mendiskusikan kira-kira ide apa nih yang cocok dan kira-kira bisa menjawab si pertanyaan-pertanyaan dan brief dari klien. Nah di sini biasanya paling seru karena di sini semua orang bisa ngomong, semua orang bisa sharing kira-kira ide apa yang cocok dibawa, dan semakin seru idenya asal executable itu bisa kita bawa. Jadi di sini sebenarnya orang-orang part di mana orang-orang tuh benar-benar bisa ekspresiin semua yang dia mau, dan di sini biasanya bisa kadang mungkin orang punya ide bagus tapi kayaknya kurang deh. Nah jadi di sini tuh suka ada argumentasi dan juga debat, tapi justru di situ funnya kalau buat gue, karena kita kan di sini kerja tim ya, jadi emang there's no such thing as bad idea sebenarnya, tapi sometimes ada idea yang tidak terpakai, dan kalau kita udah sering di pitching ya kita juga udah tahu kalau misalnya kadang ide gue nggak kepake nggak apa-apa selama itu bisa unlock ide-ide baru misalnya. Karena kasarnya misalnya gue ngasih ide nih terus belum ada yang oke, tapi mungkin dengan gue ngomong lo jadi kepikiran ide baru dan ide itu nggak kepake, nggak apa-apa kalau buat gue. Makanya gue nggak pernah ambil hati gitu, justru gue malah ya udah nggak apa, ayo let's discuss, semoga kita nemuin ide terbaik. Itu yang paling seru ya. Jadi brainstorming tuh, jadi tadi udah briefing, brainstorming, terus kalau udah saatnya kita eksperimen dari semua yang udah diomongin pas brainstorming. Ya udah kita bikin ideationnya. Misal kemarin kita udah brainstorming, kita mau sasar target audience Gen Z itu sukanya warna-warna yang pastel misalnya, terus juga bawa ke Korea-Koreaan misalnya. Ya udah di visual kita eksperimen nih, kira-kira mau dibawa kemana. Misal ya udah kita pakai bawa aksara-aksara Korea biar lucu, terus juga mungkin ada warna-warna pastel yang kita masukin di situ, terus juga talent Asia misalnya. Nah di situ kita masuk secara visual, dan tentunya harus inline sama komunikasi yang dibawa sama strategisnya ya. Jadi biar satu deck tuh nggak bentang-bentang gitu. Jadi satu deck tuh satu suara semua. Terus kalau udah eksperimen, kita saatnya evaluasi. Jadi biasanya udah semua selesai, sebelum kita present atau kita kirimin, pasti ada final check atau final run through sama tim-tim juga semuanya, untuk kita ngecek lagi nih ada yang kurang nggak ya dari briefnya. Kalau ada yang kurang ya bisa kita benerin atau kita tambahin. Atau kalau misalnya kayaknya masih butuh refinement, ya udah kita bisa mungkin tim account akan nego misalnya ke klien, bisa nggak misalnya deadline dimundurin sehari 2 hari supaya kita bisa lengkapin supaya lebih bagus lagi nih mbak. Biasanya akan kayak gitu. Terus kalau udah selesai ya udah waktunya kita kirimin, terus present kita akan present. Biasanya itu dari gua kreatif, strategis, tim bisnis sama digital, itu kita akan present masing-masing idea kita secara budget, secara visual kalau dari gue, terus dari strategi, sosial media, dan digital ads-nya segala macam. Habis itu kalau udah, ya udah kita tinggal tunggu kabar. Itu. Oke, berarti emang panjang banget ya proses panjang sebenarnya panjang, makanya challenging banget ketika waktu itu sedikit. Nah disitulah kita harus benar-benar memainkan kesabaran dan juga kepintaran supaya kita tuh meet the deadlines. Oke, itu titik diujinya seorang kreatif director tuh di situ tuh. Betul sekali. Bukan cuma gue doang, tapi semuanya. Semuanya ya. Karena kan kerja tim. Kita nggak bisa kerja sendirian doang gitu. Gue terkait sama lo, ya lo juga terkait sama gue. Jadi kita semua tuh selalu berkaitan satu sama lain. Dan yang gue selalu ada di mindset gue, ketika klien buka deck, dia tuh nggak pernah tahu yang bikin siapa, entah gue, entah lo. Dia tuh taunya ini Big Evo. Jadi makanya gue selalu mindset gue adalah ya gue harus bikin yang terbaik supaya ya ketika kalian baca atau lihat ya Big Evo bagus nih gitu. Karena at the end of the day bukan kita yang akan dapat kredit, tapi Big Evo-nya as a company. Jadi disitulah kita makanya harus selalu support satu sama lain, selalu eager untuk berikan yang terbaik, karena pada akhirnya ya company kita yang akan dapat citra baiknya, bukan kita. Yang dilihat atas nama company gitu yes, kan. Betul. Oke. Nah, nextnya apa aja nih jenis-jenis visual yang paling efektif gitu buat digunain di selama pitching, di sebuah pitching gitu? Kalau misalnya untuk menjawab itu tentunya nggak bisa kita pukul rata in general gitu ya, karena setiap brand, setiap produk itu pasti punya USP dan juga target marketnya sendiri-sendiri. Jadi kita harus pertama
baca dulu briefnya, karena itu adalah bible kita ketika kita bikin pitch. Jangan sampai apapun yang kita propose keluar jalur dari situ. Jadi pertama brief itu harus jadi ini kita, terus kita research dulu. Misal kita dapat brief food and beverage untuk Gen Z, habis itu dia colorful, rasanya baik banget. Ya udah, kita research kira-kira behavior orang yang minum kayak gini tuh seperti apa sih? Terus kira-kira apakah mereka suka fashion, apakah mereka suka Korea? Nah, itu nanti akan dimasukin ke strategi dan nantinya akan turun juga ke visualnya. Jadi itu tadi yang gue bilang, jadi semua terkait dan pada akhirnya itu yang akan bisa menelurkan jenis visual yang bagus untuk setiap brand. Seperti contoh gue tadi, mungkin yang cocok adalah gaya visual yang youthful, yang mungkin agak dreamy karena mungkin kita bawa-bawa Korea, atau mungkin adalah visual yang agak realistis tapi agak gesture, jadi agak lucu mungkin. Jadi gaya visual itu yang cocok buat brand tersebut. Tapi again, untuk diterapin ke brand selanjutnya, ya balik lagi, kita harus lihat dulu briefnya seperti apa, habis itu kita analisis dulu, habis itu kita cari research yang bisa mendukung ide kita, baru kita turunin ke semuanya gitu. Oke, berarti emang benar-benar panjang, dari research aja tuh udah panjang sendiri loh kan, dari research tuh juga. Belum lagi visualnya itu juga harus nentuin tone, manner, font, terus juga talentnya gitu ya. Berarti emang nggak bisa dipukul rata nih jenis visual apa yang paling efektif, tergantung sama si briefnya brand itu sendiri ya. Karena memang visual kan banyak ini ya, banyak elemen gitu. Mungkin ada kayak backgroundnya, ada talentnya, terus ada fontnya, warna. Itu semua tuh slide change tuh bisa untuk target audience yang berbeda. Misal warna merah nih, satu warna merah itu bisa diturunin ke warna merah muda mungkin, atau merah rada tua gitu. Dan itu juga tergantung sama mood dan feel yang mau kita bawa. Kalau misalnya brand makanan, warna merah menyala mungkin enak gitu. Kayak misal kita mau jualan saus, ya warna merah menyala bagus, karena kan convey itu pedas, itu bener-bener lezat gitu. Tapi kalau kita jualan minuman, mungkin not necessarily harus yang merah banget, mungkin malah harus agak-agak pale, karena ini tuh mungkin mau simplify colors untuk embodiment of rasa peach misalnya. Jadi emang harus tergantung again sekali lagi, dan itu disesuaikan sama visualnya gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bisa satu visual kita pukul rata ke semua, tapi kita justru kebalikannya, kita pola pikirnya kita balik. Ada apa, ya udah kita sesuaiin visualnya, tergantung target audiensnya dan juga kira-kira brandnya mau dibawa kemana gitu. Oke. Berarti emang harus benar-benar harus sesuai sama si brand itu mau dibawa kemana gitu dan brandnya ya. Tapi gue ada salfok dikit sama tadi ngomongin warna gitu. Yes. Warna merah itu berarti cocok untuk makanan. Kalau misalkan lu bisa kasih klasifikasi kayak warna ini untuk ini gitu. Iya, biasanya tuh sebenarnya ada beberapa ya. Misal kayak makanan tuh nggak boleh ada warna birunya, karena kurang bikin appetizing. Biasa tuh kalau makanan mungkin hijau sama merah biar lebih kelihatan merah, lebih seger gitu. Terus mungkin kalau misalnya baju tuh mungkin warna-warna yang lebih pale atau mungkin yang netral, supaya warna bajunya keluar. Mungkin kayak misalnya putih atau mungkin black and white, itu mungkin cocok nih buat baju, karena kan mungkin bajunya warna colorful, jadi biar ngepop warnanya. Terus kalau misalnya apalagi ya, makanan, baju, terus mungkin kalau kayak produk-produk yang lumayan unik gitu, mungkin kayak produk rokok gitu, mungkin bisa lebih explore warnanya, tergantung warna packaging dan juga warna mood yang pengen dia convey. Kayak misalnya dulu gue yang produk yang tadi gue cerita itu, dia warnanya itu rada-rada hijau ke cyan, apa sih namanya, kayak biru-biruan. Iya. Karena memang nggak Tosca sih, biru terang. Iya, biru terang kayak es. Karena emang produknya ya bikin lo jadi kelihatan keren, bikin lo jadi sensasinya dingin. Makanya ya itu tergantung setiap brand gitu kurang lebih. Warna juga mempengaruhi banget berarti ya. Tentu. Oke. Kira-kira gimana nih cara milih visual yang tepat untuk target audiens tertentu, dan apa perbedaan antara pendekatan B2B-nya sama B2C-nya? Oke. Sebenarnya B2B dan B2C. Kalau B2C kan to consumer, orang yang beli. Kalau B2B ke bisnis lain ya. Sebenarnya in general ada dua perbedaan. Jadi kalau B2B itu biasanya lebih rasional. Lebih rasional maksudnya apa? Maksudnya adalah lebih meng-highlight USP dan juga
the reason kenapa produk ini superior dibanding yang lain. Karena kalau misalnya B2B kan jatuhnya dia jualan ke bisnis lain. Bisnis lain tuh ya butuhnya tahu ini orang atau ini bisnis bagusnya apa nih buat bisnis gue. Makanya kita lebih nge-highlight yang lebih rasional tuh dalam arti ya lebih highlight USP-nya, terus mungkin lebih highlight poin-poin penting dari brandnya. Misalnya kayak dengan produk gue lu bisa memudahkan transaksi ABC misalnya. Ya udah, itu yang kita highlight di visualnya. Jadi mungkin visualnya nggak terlalu ribet tapi lebih meng-highlight hal tersebut. Dan kalau misalnya B2C atau business to consumer itu lebih ekspresif dan emosional. Jadi ekspresif dan emosional. Emosional tuh bukan lu sedih, bukan lu jadi seneng, enggak. Emosional tuh maksudnya adalah ya disesuaikan sama emosi yang pengen kita convey ke audience. Misal brand yang terkenal banget Coca-Cola gitu misalnya, ya dia tuh udah jelas Coca-Cola brings happiness. Jadi makanya di semua visualnya, di semua warna yang dia gunakan ya tentu untuk convey happiness. Jadi emosional itu lebih ke ya itu sentimen sih jatuhnya ya. Jadi bukan emosi lu marah, emosi lu sedih, emosi gue nangis, bukan, tapi lebih ke sentimen produknya yang pengen dipakai dan pengen ditekankan sama brandnya. Jadi biasanya lebih ekspresif karena memang kan tujuannya buat jualan supaya lu beli. Jadi tentu kalau misalnya nggak ekspresif dan nggak relatable sama yang target audiensnya, ya nggak ada orang yang beli gitu. Balik lagi ke contoh Coca-Cola ya kurang lebih gitu kan. Kalau misalnya dia nggak convey happiness, nggak convey kesegaran di dalam setiap visualnya, ya kita nggak akan beli kan. Nah makanya itu yang harus kita perhatiin kalau business to consumer. Cuman kalau itu tadi business to business agak beda. Emang jatuhnya message-nya agak beda dan ya penyampaian dari segi visualnya juga mungkin lebih simple, lebih rigid istilahnya, lebih kaku. Karena memang kalau business to business yang dicari USP-nya. Jadi udah nggak ngomongin secara emosional lagi. Karena ya buat bisnis kan ya gue untung lo untung gitu kan. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya arahnya. Oke, tapi emang kalau ngomongin Coca-Cola yang bring happiness tuh, gue udah emang ngerasa oh iya benar bring happiness. Karena yang pertama Coca-Cola kan kalau diminum sendirian ya tetap oke dan rame-rame juga oke banget gitu. Terus kalau minum itu tuh kayak ada bukan pedes sih, kayak iya kan kayak ada iya kan. Jadi kayak oh iya emang nyegerin mood, terus kayak naikin mood juga gitu. Jadinya berarti inline ya antara produk sama message yang mau disampaikan gitu kan. Iya, terus ya di visualnya juga tergambar dengan jelas dan teremphasize dengan jelas gitu kan. Benar-benar oke. Nah ngomongin visual nih Mas, gue tuh sering lihat ada satu visual gitu kayak misalkan lagi di proses pitching atau apa gitu, terus ada tulisannya lorem ipsum. Sebenarnya lorem ipsum tuh dari mana sih? Lorem ipsum itu sebenarnya kalau nggak salah itu dari bahasa Yunani deh. Jadi itu tuh kenapa dipakai karena itu tuh sebenarnya nggak cuma lorem ipsum doang. Jadi ada panjangannya tuh. Lorem ipsum dolorsi apa itu bisa berparagraf-paragraf. Nah katanya itu tuh penyebaran kata-katanya tuh paling enak untuk positioning tulisan. Jadi berarti buat tulisan yang lu belum tahu ngasih tulisan apa, pakai lorem ipsum aja karena proporsinya tuh enak gitu buat didesain. Jadi berarti mau lo ganti pakai tulisan apapun ya moodnya akan mirip gitu. Makanya pakai lorem ipsum gitu. Tapi kalau lo tanya itu dari mana, itu dari bahasa Yunani sih. Oh oke. Oh jadi itu asal-usul sih lorem ipsumnya ya? Iya, jadi emang dipakai karena itu tadi secara proporsi lebih bagus dan itu match sama desain apapun, makanya dipakai sampai sekarang semua orang. Oke, terjawab nih. Gue kemarin-kemarin tuh kayak lorem ipsum tuh sebenarnya dari mana ya gitu. Tapi sebenarnya gue bisa aja cari, cuman kayaknya nanya sama lo lebih yang expertise nih lumayan oke juga nih buat jadi topik kan. Oke, pertanyaan bagus. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Fit, boleh dong bagi-bagi tips buat para sobat Talks, bagi-bagi tips soal praktis untuk membuat visual agar lebih menarik nih dan bisa meningkatin daya tarik pitch. Oke, supaya menarik ya. Jadi pertama kita harus sadar kalau ya itu tadi kan pertama emang klien tuh yang lihat pasti gambar dulu. Jadi jangan sampai lo cover depan jelek gitu. Jadi dari awal lo harus stand out, either itu di cover depan atau di key lo. Jadi kalau dari visual itu dari gue biasanya bikin ada satu key visual, itu adalah satu main gambar yang akan diturunkan ke yang lain-lainnya. Nah itunya harus stand out dulu, harus bagus dulu. Entah itu mungkin klien nanti nggak approve atau klien gimana, ya terserah. Tapi tujuan dari gambar itu dibuat adalah supaya klien notice, oh ternyata si Big Evo bisa gak bikin gambar sebagus ini nih. Jadi emang harus stand out. Habis itu juga diterapin ke template-template yang lain. Jadi jangan sampai cuma cover sama captionnya doang yang bagus, tapi
decknya jelek gitu. Itu harus harus satu suara semuanya tuh. Jadi satu deck tuh satu visual semua, satu mood board istilahnya dari mood satu presentasi tersebut. Terus itu tadi make sure semuanya benar-benar stand out. Karena istilahnya kalau kita pitching kan kita pamer ya. Kita pamer, oh kita bisa sampai segini nih mbak. Mau nanti pas jalan juga nggak segitu banget, nggak apa-apa. Tapi tujuan kita di awal kita ibaratnya impress klien dulu. Kan kayak kita mau ngedate sama cowok atau cewek gitu, ya kan kita harus impress in the beginning dong. First impression matters gitu. Nah, first impression itu dari visual. Jadi ya nggak boleh dipandang remeh gitu. Jadi harus emang dari awal udah bagus dulu nih. Dari minimal gambarnya deh. Gambarnya, wah udah catching nih. Gue jadi tertarik nih buat baca dan buat terusin gitu. Terus kedua jangan sampai kita pakai yang terlalu generik gambar-gambarnya. Karena kan banyak ya. Kita pakai misalnya Shutterstock atau misalnya Envato atau Freepik. Nah itu ada banyak yang sering orang pakai, terutama yang cewek mbak-mbak itu kan. Rambut pendek, warna baju kuning, ntar muncul di sini nih. Tik. Nah itu tuh udah overuse banget. Kalau bisa jangan. Jadi itu juga gue terapin di day to day juga sih. Jadi biasa kalau day to day ada itu, gue bilang kalau bisa ganti deh guys, jangan dia lagi, udah sering banget. Karena ya sebenarnya semua orang juga pakai itu, cuman ketika lu tahu dan lu pakai orang yang biasa pakai, lu jadi nggak ada pembedanya gitu, ngerti gak sih? Jadi makanya kita harus stand out, kita harus bisa kelihatan berbeda. Ya makanya jangan sampai lu ngambil gambar-gambar yang udah sering banget dipakai sama orang-orang gitu. Terus fokus itu dalam artian kan banyak ya yang mau kita sampaikan dalam visual gitu ya. Mungkin message-nya ada A B C D E F G gitu. Tapi kita tetap harus fokus dalam artian kita harus tahu apa yang jadi titik utama atau focal point dari gambar ini. Misal ada Kevin nih, oh ya udah Kevin atau gambar ini ngomongin apa dulu? Misal ngomongin USP produknya, atau misal ngomongin soal enjoyment produknya, ya itu harus clear di part itu dulu. Jadi nggak perlu terlalu banyak tulisan. Yang penting tuh gambarnya udah bisa berbicara dengan sendirinya. Jadi harus fokus supaya ketika ngelihat juga klien, oh gue ngerti nih maksud lo apa. Karena kalau terlalu banyak message juga mungkin klien bingung gitu. Jangankan klien, mungkin pas dibawa ke internal kita meeting bareng-bareng aja mungkin kayak ini maksudnya apa sih gitu kan. Jadi harus clear dulu. Jadi harus fokus. Setiap gambar tuh harus jelas yang mau disampaikan di gambar itu apa. Terus pastiin juga visual itu sesuai sama target audience. Dan target audience di sini ada 2 kalau menurut gue ya. Jadi ada target audience untuk produknya. Jadi produk ini misal let's say Coca-Cola ada tadi contoh. Coca-Cola ini mau dijual ke siapa nih? Misal mau dijual ke anak-anak dan keluarga misalnya. Itu aja udah 2 berbeda tuh. Nah, berarti visual yang kita buat harus masuk ke yaitu tadi anak-anak sama keluarga misalnya. Tapi jangan lupa kita tuh pitching target audience kita juga klien kita. Jadi ada 2 tuh target audience dari produk yang dijual sama target audience dari pitching kita. Kadang-kadang kan klien tuh juga punya tes sendiri ya. Nah kita juga suka nggak suka kita harus menyesuaikan juga. Karena ya pada akhirnya kan mereka yang akan ngomong apakah kita akan masuk ke dalam apakah kita akan menang atau enggak. Jadi kita harus menyesuaikan sama tes mereka. Kita nggak harus ngikutin 100%, tapi kita harus consider misal kliennya mungkin nggak terlalu young, berarti kan mungkin agak susah nih kalau kita bawa visualnya yang terlalu heboh banget misalnya. Ya udah kita harus sesuaiin dari target audience-nya. Misal ke Gen Z, ya udah kita bawa agak muda, tapi kita nggak bawa yang terlalu heboh misalnya, karena kliennya nggak terlalu muda. Jadi lo harus menyesuaikan di 2 itu sih, karena ketika 2 itu udah match, sudah ketemu di tengah, baru biasanya itu akan oke dari kliennya. Terus yang terakhir produk itu adalah kunci dari jualannya klien ya. Jadi jangan sampai produk itu kelihatan jelek, kelihatan kepotong, sama jangan sampai si produk itu jadi ketutupan apalagi. Jadi make sure si produk itu jadi stand out. Walaupun mungkin bukan focal point dari si image atau gambar, tapi make sure si produk itu selalu kelihatan cerah, selalu kelihatan enak dilihat. Karena ya suka nggak suka, ya itu yang kadang yang brand mau emphasize tuh produknya. Masa kita jualan produk tapi produknya jelek, gambarnya kan nggak boleh. Jadi itu yang harus kita perhatiin supaya kedepannya menang pitch dengan visual yang bagus. Oke, berarti banyak banget ya tips buat bikin visual itu biar terlihat menarik saat pitching gitu ya. Iya, tentu.
benar-benar harus merhatiin dari produknya klien terus sampai ke taste-nya si klien itu sendiri gitu kan. Nah, sebelum menutup closing nih Mas, Oke. Siap. gue mau challenge lu. Oke. Apa nih? Kita bikin satu headline yang emosional, yang menurut lo emosional dan menurut gue emosional tentang brand teh untuk diet. Oke. Teh untuk Untuk diet. ya. Oke. Siap. Oke, 3. Gue dulu atau lu dulu? Kayaknya lo dulu aja. Gue aja ya. Satu-satu kan. Lo habis. Oke. Gua sekali celup 2-3 kilo terlampaui. Wih. Lu yang pinggiran aja ya. Iya. Oke, Mas Wid, pasti gong ini mah gong. Nggak juga sih sudah. Tapi kalau gue lebih kepikiran pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kalau gue biar agak beda kan. Lo udah pakai bahasa Indonesia jadi gue pakai bahasa Inggris. Kalau gue kepikiran stay healthy, be happy. Tapi healthy-nya tuh health ya, karena kan jualan teh kan. Jadi teh sehat udah pasti bikin langsing. Dan kalau kita langsing jadi happy. Makanya stay healthy, be happy. Keren. Udah lebih. Emang kreatif director andalan, respect. Nior ini Nior, guys. Oke, ternyata banyak banget ya peran visual dalam menyampaikan pesan dan meningkatkan daya tarik pitch. Dari mulai harus briefingnya dulu, brainstorming, terus juga harus evaluasi sampai ke present gitu ya Mas. Yes. Terus boleh dong highlight dikit Mas, tips apa aja nih yang ngebikin visual jadi eye-catching selama pitching gitu. Nah, make sure tadi inget ya, ada 5. Jadi pertama tuh harus inget kalau Kevi itu adalah jualan kita ya. Jadi Kevi itu harus bagus ya, benar-benar stand out. Jadi minimal Kevi dan cover tuh harus oke. Jangan sampai semua deck tuh jadi jelek juga. Jadi make sure juga diturunin ke slide-slide lain. Terus kedua, jangan sampai pakai stok yang udah pernah dipakai sebelumnya atau yang udah sering orang pakai. Kalau ketiga ya fokus nih. Kira-kira message apa yang mau disampaikan dari si gambar yang kita buat. Jangan sampai ya message-nya kemana-mana karena kalian jadi bingung nanti. Terus keempat, harus sesuaiin sama target audience. Itu ada 2 target audience-nya ya. Satu target audience dari produk ini, satu target audience dari deck yang kita buat. Jadi make sure dua-duanya inline supaya klop satu sama lain. Dan yang terakhir, tentunya produk client is a hero. Jadi jangan sampai itu ditinggalkan, jangan sampai itu kelihatan jelek. Make sure selalu kelihatan wah dan selalu bagus di mata klien. Iya, jangan sampai ini udah decknya bagus terus produknya si brand itu nggak ke highlight kan jadi kayak sia-sia kayak Sia-sia. nanti klien jadi nggak happy gitu ya Mas. Oke, thank you banget nih Mas Wid udah mau sharing lagi di kedua kalinya gitu. Kalau kemarin kita udah visual storytelling, sekarang kita ngomongin pitching-pitchingan. Berarti nanti akan ada ketiga, keempat, kelima, 12, ke-17 gitu ya Mas Wid. Oke. Siap. Gue tungguin lo aja. Oke. Nah, buat Sobat Talk saya mau tanya-tanya soal visual, teknologi, digital marketing atau mungkin soal pitching-pitchingan ini boleh tulis di kolom komentar, nanti akan kita bantu jawab di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast Big Info Talk biar gak ketinggalan episode berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.